Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mencoba membahas tentang konsep sejarah yang meliputi pengertian sejarah, ruang lingkup, metode penulisan, dan ciri-ciri atau karakteristik sejarah. Nah, mungkin kalian pernah menggunakan kata sejarah atau pernah dengar kata sejarah. Sejarahnya, sejarah suatu tempat, gitu kan. Nah, tapi sebenarnya apa sih sejarah? Di sini banyak banget bahasa-bahasa yang mendasari dari kata sejarah. Yang pertama itu sajarotun dari bahasa Arab, yang artinya pohon, atau syajarah an-nasab atau pohon silsilah. Yang kedua historia, yang sekarang kita kenal sebagai kata history dalam bahasa Inggris. Nah, ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya yang diketahui dari hasil penyelidikan atau belajar dengan cara bertanya-tanya. Artinya dari bahasa Yunani ini dia mengambil pengertian tentang sejarah sebagai ilmu. Nanti kita bahas ya, sejarah itu pengertiannya selain sebagai ilmu yang sekarang kalian pelajari itu sebagai apa aja. Yang kedua, Geschieden dari bahasa Belanda yang artinya terjadi. Jadi artinya sejarah itu adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, ada juga Geschichte dari Jerman, artinya telah terjadi. Nah, di sini berarti sejarah itu adalah suatu peristiwa yang telah terjadi. Jadi, suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan telah terjadi. Nah, dalam arti sempit, sejarah artinya peristiwa akibat dari realisasi diri atau aktivitas manusia. Nah, berarti dalam arti sempit ini, sejarah itu ada karena adanya kehidupan manusia. Kemudian dalam arti luas, sejarah artinya setiap peristiwa atau kejadian. Jadi, setiap peristiwa atau kejadian apapun yang menyangkut tentang perkembangan manusia, itu disebutnya sejarah. Kemudian, ini yang harus kalian ingat, dari Depdiknas, sejarah adalah pelajaran yang saat ini kalian pelajarin ya, yang menanamkan pengetahuan mengenai proses perubahan manusia dari masa lampau hingga masa kini. Nah, unsur sejarah, apa sih unsur? Unsur itu hal-hal yang ada pada sesuatu. Jika unsur itu atau salah satu unsur itu tidak ada, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Misal, unsur sejarah itu manusia, ruang, sama waktu. Kalau nggak ada manusia, sejarah tidak akan terjadi, sejarah tidak akan ada, ilmu sejarah juga nggak akan ada. Nah, selain ada manusia, ada ruang juga ada waktu. Coba, kalau misalkan kita belajar sejarah, itu pasti ada misalkan sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Ruangnya di mana? Tempatnya di mana? Di Indonesia. Waktunya sampai kapan? Sampai sekian abad misalkan kayak gitu. Jadi sejarah itu harus meliputi manusia, ruang, dan waktu. Nah, untuk selengkapnya Antuna bisa baca-baca mengenai unsur-unsur sejarah di halaman 4 sampai dengan 5. Nah, buat apa sih kita belajar sejarah? Yang pertama, sejarah itu adalah gambaran kehidupan masyarakat di masa lampau. Nah, karena sejarah itu adalah gambaran kehidupan di masa lampau, maka kita dapat dengan belajar sejarah, kita dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, dengan mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau, kita bisa belajar kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lampau untuk menjadi acuan atau dasar kita menjalani hidup yang sekarang. Nah, makanya pernah ada yang bilang pengalaman adalah guru terbaik gitu kan. Nah, supaya apa? Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, yang keempat itu untuk mengetahui asal-usul sesuatu. Nah, dengan dituliskannya sejarah atau diceritakannya sejarah, misalkan sejarah tempat atau sejarah asal-usul nama Majalengka, sejarah asal-usul kota Bogor, tadinya dari kerajaan apa, kemudian berubah jadi kerajaan apa, dan akhirnya muncullah nama Bogor. Nah, dari penulisan sejarah atau penceritaan sejarah, kita bisa mengetahui asal-usul sesuatu. Nah, tapi yang kakak ingin tekankan di sini adalah ketika kalian belajar sejarah atau belajar apapun, ilmu apapun, maka niatkan untuk
mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini ruang lingkup sejarah. Jadi sebenarnya sejarah yang pada saat ini kita bahas itu adalah sejarah sebagai ilmu ya, ilmu sejarah. Nah, selain sejarah sebagai ilmu, sebenarnya makna sejarah tuh luas. Ada sebagai peristiwa, ada sebagai kisah, ada juga sebagai seni. Jadi makna sejarah itu sebenarnya dipecah jadi 4. Coba kita lihat salah satunya dulu ya. Nah, ini sejarah sebagai peristiwa. Jadi kenapa sejarah itu disebut sebagai peristiwa? Karena sejarah merupakan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi atau fakta-fakta, kenyataan-kenyataan yang benar-benar terjadi di masa lampau. Misalkan masuknya Islam, kerajaan Islam dan hidup Buddha di Indonesia. Nah, itu kan benar-benar terjadi. Nah, sejarah yang seperti itu disebut sebagai sejarah sebagai peristiwa, maksudnya gitu. Nah, jadi intinya kalau mau disebut sejarah itu harus benar-benar terjadi, bukan karangan. Nah, akhirnya sejarah yang disebut sebagai peristiwa ini bersifat objektif. Artinya apa? Sesuai dengan kenyataan. Beda sama subjektif. Nanti kita jelasin ya. Nah, di sini ada sejarah sebagai kisah. Sejarah itu tadi ya, peristiwa kan ada tuh sejarah sebagai peristiwa. Jadi sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau, kemudian didokumentasikan. Nah, setelah didokumentasikan pasti ada bukti tuh, baik secara lisan, saksi, maupun benda. Nah, bukti-bukti itu kemudian diteliti dan kemudian ditafsirkan. Nah, setelah ditafsirkan kemudian ditulis kembali sejarahnya, dirangkai secara sistematis dari awal sampai dengan kejadian itu. Nah, kemudian ditulis atau mungkin diceritakan kembali. Nah, yang seperti itu diceritakan kembali itu sejarah sebagai kisah. Nah, kalian pernah dengar kisah misalkan berdirinya kerajaan Islam atau berdirinya kerajaan hidup Buddha hingga kerajaan hidup Buddha runtuh lalu berdiri kerajaan Islam mungkin. Nah, kata kisah itu sebenarnya kita pakai ya, sering kita pakai, tapi kita belum ngerti apa tuh kisah. Jadi ya tadi, kisah itu sejarah yang kemudian diceritakan dalam bentuk tulisan maupun lisan, seperti itu. Nah, maka kalau misalkan sejarah itu dikisahkan atau diceritakan, baik lisan maupun tulisan, itu sifatnya subjektif. Artinya subjektif itu apa? Sifatnya tergantung orang yang menceritakan. Misalnya nih, kakak orang Indonesia menceritakan tentang penjajahan bangsa Eropa. Pasti dalam gaya berbahasanya kakak menceritakan penjajahan bangsa Eropa, itu pasti kakak rasa nasional, karena kakak punya rasa nasionalisme ya. Jadi kakak berapi-api, menceritakannya berapi-api kalau bangsa Indonesia tuh dulu dijajah. Jadi yang nanti ketika kakak ceritakan sejarah itu, yang ada di mindset kalian tuh Eropa tuh jahat, menjajah, kemudian memonopoli perdagangan, nyiksa, rodi dan segala macam, sehingga rasanya kasihan gitu jadi bangsa Indonesia. Akhirnya bangsa Indonesia tuh harus berjuang, pasti gitu kan gaya ceritanya. Nah, itu disebut dengan subjektif, tergantung orang yang menceritakan. Beda lagi mungkin sama pembelajaran di Eropa sana. Mungkin di sana diceritakan bahwa bangsa Eropa itu adalah bangsa yang paling maju teknologinya di dunia, sehingga bisa melakukan pelayaran dan penjajahan di mana-mana. Kemudian ekonominya juga paling maju, sehingga pada saat itu bangsa Eropa menemukan suatu negeri yang antah berantah yang kemudian disebut dengan Mutiara dari Timur, yang banyak akan rempah-rempahnya, tapi masyarakatnya begitu ramah sehingga mudah untuk dijajah. Nah, jadi orang Eropa yang cerita di sana tentang pengalaman bangsa Eropa dan kakak yang cerita di sini tentang penjajahan Eropa tuh bakalan jadi beda. Karena apa? Tergantung orang yang
menceritakannya. Nah, itu disebut dengan subjektif. Beda kan sama tadi, sejarah sebagai peristiwa itu objektif, sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau sejarah sebagai peristiwa itu ya peristiwa itu sendiri, tapi kalau sejarah sebagai kisah itu adalah peristiwa yang diceritakan, dikisahkan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penulisan sejarah. Nah, tadi kan ada tuh, tadi kakak jelasin tuh, kalau misalkan dikisahkan secara lisan atau tulisan itu tergantung gaya bahasa orang yang menceritakan. Nah, sebenarnya faktor-faktornya itu adalah yang pertama, tergantung kepentingan atau nilai-nilai penulis atau pengkisah. Tadi kakak menceritakan penjajahan Eropa Barat atau penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, nilai yang kakak punya itu nilai nasionalisme, ya berarti yang kakak ceritakan itu adalah kesedihan bangsa Indonesia yang dijajah dan kejahatan Eropa yang memonopoli perdagangan. Beda sama nilai-nilai yang dianut di Eropa sana tadi. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai merkantilisme. Merkantilisme itu artinya apa? Nilai-nilai yang harus memperkaya ekonomi bangsa sendiri dengan menjajah negara lain. Jadi bagi mereka menjajah negara lain itu adalah suatu kejayaan. Jadi nanti mereka mungkin ya diceritakannya di sana bahwa bangsa Eropa itu adalah suatu bangsa yang dulu bangsa Eropa itu adalah suatu bangsa yang maju, ilmu pengetahuan dan teknologinya maju. Nah, jadi bagaimana si kisah itu dituliskan atau diceritakan itu tergantung nilai-nilai yang dimiliki oleh sang pekisah. Yang kedua, tergantung kelompok sosial. Kelompok sosial itu adalah lingkungan tempat orang pengkisah. Tadi kakak, lingkungannya apa? Di sini dulu kakak bergaul sama orang-orang yang suka belajar sosiologi tadi, sehingga terbentuklah rasa nasionalisme, terus tahu fakta-fakta yang ada di Indonesia seperti apa. Nah, maka yang kakak kisahkan itu tergantung pengetahuan kakak. Kemudian faktor-faktor yang ketiga adalah perbendaharaan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Nih, kalau orang yang menceritakan kisah, misalkan menceritakan kisah kerajaan Majapahit. Nah, ada si pengkisah A dan si pengkisah B. Nah, si pengkisah A ini pengetahuannya lebih tinggi tentang kerajaan Majapahit dibandingkan dengan si pengkisah B. Nah, karena dulu ceritanya nih ya, si pengkisah A ini dulunya ibunya adalah saksi mata kerajaan Majapahit misalkan. Nah, maka apa yang dikisahkan oleh A dan apa yang dikisahkan oleh B itu akan berbeda. A akan lebih mendetail mengkisahkan kerajaan Majapahitnya dari awal sampai akhir diceritakan oleh si A. Kemudian si B mungkin ada beberapa sejarah atau kisah kerajaan Majapahit yang terpotong karena dia nggak tahu. Nah, si pengkisah cerita ini atau si penulis cerita ini akan menjadi berbeda karena apa tadi? Tergantung pengetahuan dan kemampuan berbahasa si pengkisahnya. Atau bisa jadi si B ini yang sedikit mengetahui tentang kerajaan Majapahit, kisahnya akan lebih seru. Karena apa? Karena bahasa yang dia kemas untuk mengkisahkan kerajaan Majapahit itu lebih menarik, lebih menggugah semangat untuk mendengarkan dibandingkan dengan si A, seperti itu ya. Jadi faktornya tadi ada 3, nilai-nilai si pengkisah, kelompok sosial si pengkisah, dan perbendaharaan pengetahuan si pengkisah. Nah, ini sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu itu adalah sejarah yang saat ini kalian pelajari. Apa ilmu sejarah? Nah, sejarah dikatakan sebagai ilmu karena apa? Sejarah itu merupakan kumpulan cerita-cerita atau kumpulan tentang peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau yang sebenarnya sekarang itu jadi acuan kita di masa kini atau di masa nanti. Nah, makanya sejarah itu disebut sebagai ilmu karena semua kumpulan-kumpulan kisah yang tadi ya, yang udah dibuktikan validitasnya oleh peneliti. Nah, suatu pengetahuan itu disebut ilmu jika memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, objek yang definitif. Jadi intinya, sejarah kalau mau disebut sebagai ilmu dia harus punya objek. Oh, punya dong. Sejarah punya objek. Apa objeknya?
perkembangan manusia. Nah itu, jadi kalau nggak ada manusia, nggak ada objek sejarah, ya udah nggak ada ilmu sejarah, seperti itu ya. Yang kedua, memiliki metode. Lah, sejarah punya metode gak nih sebagai ilmu? Oh ya punya, nanti kita jelaskan ya. Kemudian harus formulasi dari kebenaran. Artinya apa? Sejarah masa lampau yang diceritakan dalam ilmu sejarah itu harus sudah terbukti kebenarannya. Oh iya, karena tentu dong sejarah yang ada, yang ilmu sejarah yang saat ini kita pelajari nanti tentang kisah-kisah dan suatu peristiwa itu sudah terbukti kebenarannya. Karena apa? Karena sebelum dituliskan dalam buku kemudian dirangkum sebagai ilmu, itu sudah diteliti terlebih dahulu dengan metode-metode yang dimiliki oleh ilmu sejarah. Nah, nih nanti kita belajar metodenya ya. Kemudian harus ada syarat keempatnya ya, harus sistematis dalam penyusunannya. Oh iya, harus sistematis. Jadi gini, metode ini nanti mempengaruhi ini. Jadi, untuk mengetahui kebenaran, maka peneliti atau sejarawan harus menggunakan metode. Kemudian, metode ini juga yang mempengaruhi sistematisnya atau enggak. Nah, peneliti menggunakan metode untuk apa? Untuk merangkum sejarah itu secara sistematis dari awal sampai akhir itu kejadiannya seperti apa. Nah, sistematis itu gitu, terangkai dari awal sampai akhir kejadiannya seperti apa, nggak terpecah-pecah atau nggak terpotong-potong. Nah, jadi sejarah itu mempunyai keempat ini, maka sejarah bisa dikatakan sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai seni. Kenapa sejarah juga disebut sebagai seni? Karena pertama, mengkisahkan, ada sejarah sebagai kisah ya. Untuk mengkisahkan sejarah itu nggak melulu dari buku sejarah yang kita pelajari, yakni sejarah sebagai ilmu. Tapi mempelajari sejarah juga bisa dari cerita-cerita yang menarik atau yang biasa kita disebut novel, atau bukan novel ya, karya seni ilmiah atau novel yang berdasarkan dari kenyataan. Nah, gitu. Jadi atau nggak melulu kita nih ya mendengarkan sejarah, nggak melulu kakak ceramah tentang sejarah Patimura misalkan, atau sejarah munculnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia, kakak cerita dari awal sampai akhir terus kalian ngantuk, kalian tidur gitu. Enggak gitu juga. Sejarah juga bisa dikemas, misalkan tadi buat novel, cerita, buku-buku dengan bahasa-bahasa yang menarik. Dari pewayangan, kalian pernah lihat wayang nggak? Nah, dari pewayangan juga bisa dikisahkan sejarah itu. Makanya sejarah juga bisa disebut sebagai seni. Atau kalian nih yang Afan ya, ini bukan membedakan. Jadi kalian yang ahli jenjang itu pasti di SMP pernah minjem buku atau enggak ya, kakak nggak tahu. Ada tuh cerita tentang Khadijah, Asia, Aisyah, Maryam, tapi ditulis sebagai novel. Itu ada perpustakaan SMP punya ya, tinggal pinjam aja ke gurunya. Nah, itu adalah sejarah peristiwa yang benar-benar terjadi tentang Aisyah, Asia, Maryam, Khadijah, tapi dikemas menjadi novel sehingga menarik untuk dibaca dan akhirnya kita baca. Nah, itu merupakan seni, namanya sejarah sebagai seni. Jadi sejarah sebagai seni itu sifatnya nggak monoton, tapi menarik. Tapi kelemahan sejarah sebagai seni itu yang pertama, penulisan sejarah akan terbatas pada objek-objek yang dideskripsikan. Artinya apa? Misalkan sejarah yang tadi Khadijah sama Fatimah, Asia, Aisyah itu ya, tidak ada data-data kuantitatif atau tidak ada data-data yang berbentuk angka. Pasti semuanya deskripsi atau cerita gitu. Jadi semuanya deskripsi, nggak ada angka-angkanya yang mendukung kebenaran dari sejarah itu. Kemudian hasil penulisan sejarah menjadi kurang objektif. Artinya tidak sesuai dengan fakta, tetapi sesuai dengan pandangan si penulis itu. Bisa jadi misalkan ceritanya adalah, misalkan cerita yang sebenarnya adalah si Fatimah itu hanya Fatimah itu hanya emang Fatimah itu dalam kenyataannya adalah seorang akhwat yang banting tulang ya, yang rela membantu ayahnya. Dia juga nggak segan-segan untuk menyiapkan adonan roti,
terus menumbuk gandum dan segala macam pekerjaan rumah semua dia libas semua. Nah, nanti dalam cerita novel, karena bahasanya harus disuguhkan bahasa yang puitis, jadi Fatima adalah seorang gadis yang menumbuk apa segala macam, pokoknya jadi bahasa puitis, kemudian kita menangkapnya dengan sesuatu yang berbeda gitu, sesuatu yang sebenarnya itu sifatnya berlebihan. Nah, itu nggak objektif gitu. Kalau yang objektif itu artinya kisah yang sebenarnya itu seperti apa ditampilkan. Tapi kalau misalkan dalam novel itu pasti nggak objektif, kurang tepat dengan kisahnya. Karena apa tadi? Bahasa-bahasa yang diciptakannya menarik sehingga terkadang menimbulkan persepsi yang salah gitu. Nah, yang tadi sejarah punya metode nggak sih sebagai ilmu? Oh ya, punya nih, metode penulisan sejarah itu seperti ini. Kita harus tahu dulu metode apa. Metode adalah langkah-langkah atau cara yang digunakan oleh sejarawan dalam melakukan penelitian sejarah atau permasalahannya. Nah, jadi gini, sejarah itu nggak semena-mena ditulis kemudian dipublikasikan atau diceritakan, nggak semena-mena seperti itu. Misalkan nih ada kalau kita mau nulis sejarah ya Afan, kalau kita mau nulis sejarah kita harus tahu dulu bukti-buktinya. Mana nih bukti-buktinya sejarah, bukti-bukti sejarahnya? Banyak, ada berupa saksi mata, ada juga berupa kebendaan, ada juga berupa dokumen. Nah, bukti-bukti sejarah itu harus diteliti kebenarannya. Nah, setelah diteliti kebenarannya, ditulislah peristiwanya seperti apa secara sistematis. Nah, setelah ditulis baru bisa diceritakan atau diterbitkan tulisannya. Nah, kayak gitu. Itu metode sejarah. Jadi sejarah itu sebenarnya nggak semena-mena ditulis dan dikisahkan, harus terbukti validitas atau keaslian dari sejarah itu. Jangan-jangan kalau misalkan penulisan sejarah itu nggak pakai metode, jangan-jangan yang ditulis itu bukan sejarah sebagai peristiwa atau bukan peristiwa yang nyata, tapi karangan manusia. Nah, Afan, sebelumnya penulisan sejarah itu ada 4. Yang pertama ada langkah heuristik. Setelah heuristik itu verifikasi, setelah verifikasi interpretasi, setelah interpretasi baru historiografi. Historiografi itu adalah penulisan. Nah, coba kita lihat langkah pertama ya, Afan. Kita lihat langkah pertama. Ini langkah heuristik. Heuristik itu pengumpulan sumber sejarah. Jadi sebelum kita nulis sejarah, kita harus kumpulin dulu sumber-sumbernya, bukti-bukti sejarah. Misalkan gini, kita pengen mengetahui, ya oke, gini aja ya, dalam menjelaskan metode sejarah, kakak mau angkat satu tema. Temanya itu asal-usul terjadinya Candi Borobudur. Yang pertama, kita harus mengumpulkan bukti sejarahnya. Kalau bukti dari asal-usul Candi Borobudur apa? Nah, kita lihat dulu ya pengertian dari sumber sejarah. Sumber sejarah itu bisa dibagi jadi ini berdasarkan ini ya. Ini lihat di buku Antuna nih, ada di halaman mana nih? Ada di halaman 9. Coba lihat. Nah, berdasarkan sumbernya ya, sumber sejarah itu ada yang berbentuk artefak. Artefak itu artinya dia benda fisik. Contoh tadi candi, itu bukti sejarah berbentuk artefak atau fisik. Masjid-masjid misalkan. Terus rumah-rumah suatu suku bangsa gitu kan. Nah, itu pokoknya segala peninggalan sejarah yang berbentuk fisik itu disebutnya sumber sejarah sebagai artefak. Kemudian ada sumber sejarah sebagai lisan. Nah, sejarah sebagai lisan itu artinya sumber sejarah yang nggak berbentuk fisik, berbentuk saksi mata sejarah atau saksi mata orang yang pernah mengalami sejarah itu secara langsung, kemudian dia menceritakan. Nah, itu adalah bukti sejarah secara lisan. Nah, bukti sejarah secara lisan itu dibagi jadi 2. Ada lisan sezaman, ada lisan tak sezaman. Jadi kalau lisan sezaman itu cerita dari orang yang mengalami peristiwa itu secara langsung. Tapi kalau lisan tak sezaman itu cerita yang sifatnya turun-temurun, nggak dari orang yang mengalami peristiwa itu secara langsung, kayak misalkan dongeng-dongeng atau cerita-cerita rakyat. Nah, itu artinya saksi dari lisan yang tidak sezaman. Kemudian ada juga sumber sejarah
dalam bentuk tulisan kayak tadi dokumen-dokumen, misalkan notulensi rapat, surat-surat misalkan dan sebagainya kayak gitu. Misalkan sejarah meja bundar, prosesi rapat meja bundar, maka notulensi rapat atau hasil-hasil rapat atau kebijakannya itu berupa tulisan-tulisan, itu bisa disebut sebagai sumber sejarah tertulis. Nah, kemudian ada lagi di halaman 10 itu ada sejarah berdasarkan sifatnya. Ada yang primer, sekunder, tersier. Nah, sejarah yang bersifat primer itu adalah sumber sejarah yang diambil dari orang-orang yang mengalami sejarah tadi secara langsung. Yang kedua, itu kalau yang kedua itu sekunder ya, sumber sejarah dengan sumber sekunder itu sejarah yang dikisahkan atau bukti sejarah yang diambil bukan dari lisan orang-orang yang hidup pada zaman itu, tapi dari penelitian sejarah yang udah terbukti kebenarannya. Kemudian kalau sumber tersier itu jadi semua penelitian sejarah itu dikumpulin kemudian dikaji lagi. Nah, itu sumber tersier. Jadi primer itu dari orang yang sezaman, sekunder itu dari tulisan dari si peneliti, tersier itu adalah kumpulan dari penelitian kemudian dituliskan kembali. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan contohnya cerita tentang kehidupan Soekarno dari ibunya Soekarno, itu berarti termasuk apa? Berarti termasuk sumber lisan sezaman, dan sifatnya itu termasuk primer kayak gitu ya. Nah, oke, untuk mengungkap asal-usul Candi Borobudur, berarti kita harus temuin dulu bukti sejarahnya berupa apa? Artefak. Ada nggak? Ada. Apa? Candi Borobudur. Kemudian ada juga masyarakat sekitar Candi Borobudur yang mungkin punya sumber lisan tidak sezaman. Artinya kalau dalam sifatnya itu sumber sekunder kayak gitu. Nah, kemudian tahap verifikasi. Nah, udah ngumpulin nih bukti sejarahnya, misalkan cerita-cerita rakyat sekitar Candi Borobudur, terus bukti fisiknya, Candi Borobudurnya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap kritik. Tahap kritik itu adalah tahap mengevaluasi. Ini bener nggak sih yang tadi diceritain sama masyarakat itu bener nggak sih? Kemudian bener nggak sih candi ini didirikannya itu pada tahun berapa? Itu ada ilmunya ya, diteliti lagi. Nah, itu namanya tahap verifikasi atau tahap kritik sejarah. Nah, tahap kritik sejarah itu bisa dilihat di buku Antuna halaman 11. Itu ada kritik intern sama ekstern. Tadi kritik intern itu untuk menguji kebenaran dokumen, tapi kalau kritik intern itu untuk mengkritik sesuatu yang di luar dokumen. Misalkan gini, bukti sejarah yang kita dapat, bukti utamanya itu kan berupa artefak, berupa Candi Borobudur. Nah, harus ada verifikasi internnya tadi, si candinya itu diteliti. Ini didirikannya kira-kira nih, atau berdirinya sejak kapan, kayak gitu. Nah, kemudian eksternnya tuh ya tadi di luar candi itu siapa? Cerita-cerita masyarakat, seperti itu. Jadi kalau intern itu di dalam merupakan bukti sejarah itu sendiri, kalau ekstern itu di luar bukti sejarah itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah tahap interpretasi. Interpretasi itu artinya apa? Penafsiran. Nah, setelah tadi mengumpulkan bukti-buktinya, kemudian diteliti, ternyata banyak nih bukti-buktinya. Oh, ternyata terbukti semua nih. Nah, baru disimpulkan, diurutkan kisahnya dari awal sampai akhir. Seperti itu, analisis. Nah, interpretasi dilakukan dua hal. Pertama, analisis itu dianalisis lagi dari waktunya secara sistematis. Nah, sintesis itu disimpulkan dari analisis itu. Misalkan kita
tadi pengen meneliti tentang berdirinya candi ya. Udah diteliti tapi kan dokumennya masih acak-acakan tuh, masih tahun sekian kejadian ini, tahun sekian kejadian ini, tahun sekian kejadian ini, kemudian dianalisis supaya ceritanya itu sistematis, merangkai, menyambung dari awal kejadian sampai dengan akhir kejadian. Nah, itu disebut dengan sintesis. Nah, kemudian langkah terakhir adalah tahap penulisan sejarah. Nah, tadi setelah ada bukti, setelah diteliti kebenarannya, terus disusun, dianalisis supaya jadi sintesis, dianalisis supaya jadi sistematis, berurutan dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu barulah bisa dituliskan sejarahnya. Nah, panjang kan prosesnya. Nah, nanti hasil histografi ini bisa jadi sejarah sebagai ilmu, bisa jadi sejarah kisah, bisa jadi sejarah sebagai seni, seperti itu. Nah, sejarah sebagai ilmu mempunyai ciri atau karakteristik. Yang pertama, bersifat empiris. Jadi, empiris itu berasal dari kata empirio yang artinya perjalanan manusia. Maka ilmu sejarah termasuk ilmu yang empiris. Ilmu sejarah kenapa dikatakan ilmu empiris itu karena tadi sejarah itu, penulisan sejarah itu berdasarkan dengan metode-metode ilmiah atau rangkaian-rangkaian aktivitas ilmiah, itu yang disebut empiris. Jadi ilmu kalau mau disebut empiris itu dasarnya harus ilmiah, intinya gitu. Terbukti kebenarannya melalui metode yang ilmiah, nah itu empiris. Nah, tapi karena ilmu itu sebagai empiris, artinya ilmu itu dibenarkan secara ilmiah, maka ilmu itu tidak bersifat mutlak kebenarannya, bisa jadi berubah. Misalkan gini, sekarang nih tahun 2020, misalkan gini, kemarin dulu tahun 1999 misalkan, ada yang meneliti tentang Candi Borobudur, ditulislah. Kemudian sekarang kakak udah jadi S1, udah jadi sejarawan misalkan, kakak teliti lagi. Mengacu tadi sumber penelitian si peneliti tadi tahun 1999 tadi, kakak teliti lagi Candi Borobudur, oh ternyata kakak punya bukti yang lebih kuat. Ternyata kisahnya beda. Nah, maka kebenaran dari penulis yang awal tadi bisa dibantahkan dengan kepenulisan dan penelitian kakak. Yang kedua, memiliki objek. Tadi udah tahu objek sejarah sebagai ilmu itu adalah perkembangan manusia di masa lampau. Kemudian harus memiliki teori dan metode. Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Metode adalah tadi cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian peristiwa sejarah tadi. Nah, tadi teori itu gini ya, teori itu dasar untuk kita melakukan penelitian. Misalkan gini, objek penelitian itu diibaratkan sebuah apel. Teori itu pisaunya. Jadi, untuk membedah apel, untuk membedah suatu kejadian itu harus punya teori. Kalau kalian nggak paham ya udah nggak apa-apa, karena kalian masih kelas 10. Nah, yang terakhir ini mempunyai generalisasi. Artinya apa? Sejarah itu harus punya kesimpulan umum gitu. Dari suatu penelitian itu harus disimpulkan. Ya, jadi karakteristiknya tadi empiris berdasarkan penelitian atau metode-metode ilmiah, memiliki objek, memiliki teori dan metode, dan harus ada kesimpulan atau generalisasi dari sejarah yang ditulisnya, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau mungkin kecepatan, bisa ditanyain ya. Di grup juga nggak apa-apa deh tanya, misalkan terkait tentang pelajaran atau apa, bisa ditanya di grup biar nanti teman-teman juga tahu. Ya udah, jadi nggak usah di PC ya. Sekarang tanyanya di grup juga nggak apa-apa, silahkan ditanyakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.